ألا ما أجمل اللقيا وما أحلى تلاقيكم بكم ضاءت محافلنا وعم النور ناديكم. Assalamualaikum semua. Hari ini adalah hari pertama aku ngevlog di tahun 2026. Nah, kali ini kami mau pulang kampung di H-2 Lebaran. Oke guys, alhamdulillah hari ini insya Allah kita akan pulang ke Taluk Kuantan, ke tanah kelahiran, untuk berbakti kepada kedua orang tua. Semoga perjalanan ini diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu minal muqrinin. Perjalanan kali ini kita mulai di jam 5 sore. Insya Allah kita akan sampai di Taluk Kuantan pukul 10 malam. Karena kami berangkatnya di sore hari, jadi lalu lintasnya lumayan padat dan ramai. Orang-orang pada keluar mencari takjil untuk buka puasa. Mengingat hari sudah sore dan kami menargetkan untuk buka puasa di Lipat Kain, jadi kami tidak berhenti untuk membeli takjil. Di sini aja kondisi jalanan sudah mulai macet parah dan susah untuk jalan. Tapi alhamdulillah kami bisa melewati itu dan sudah masuk Teratak Bulu. Itu artinya kita akan meninggalkan kota Pekanbaru. Sebelum lanjut perjalanannya, pastikan dulu bahan bakar terisi penuh, karena kita tidak tahu di SPBU setelah ini apakah ada minyak atau tidak, karena biasanya itu sering kosong, dan kalau kosong nanti kita sulit untuk mencari bahan bakarnya. Setelah bahan bakar beres, nah kita lanjutkan perjalanan yang sangat excited ini menuju kampung halaman yang sudah lama tidak dikunjungi, juga sanak saudara yang sudah menunggu kepulangan anak cucunya. Gak kerasa hari sudah makin sore dan sudah terlihat sunset. Jadi kita sepertinya tidak bisa sampai dan berbuka di tujuan pertama, yaitu di Lipat Kain. Jadi kita akan berbuka di Pantai Raja. Bukan Pantai Raja, ini namanya apa ya, lupa. Perhentian Raja kayaknya ya, tapi aku lupa ini apa. Coba komen di bawah karena aku lupa nama daerahnya apa. Jadi kami di sini berhenti untuk beli es tebu untuk berbuka puasa karena lumayan seger ya kelihatannya. Tapi tetap requestnya nggak pakai es. Kita lanjutkan untuk cari tempat berbuka karena waktu sudah di ujung dan sudah mau berbuka. Kita cari yang simple dan satset. Yang pasti bukan pecel lele karena pecel lele itu nunggunya lama banget. Dan ini dia, kita dapatkan rumah makan Padang, tinggal pilih dan langsung dihidangkan. Oke teman-teman, sekarang alhamdulillah kita berhenti terlebih dahulu setelah kita melakukan perjalanan selama 30 menit tadi, dan tiba waktu saatnya berbuka. Kita akan santap makanan ini, masakan Padang. Semoga Allah berikan keberkahan. Oke teman-teman, alhamdulillah kita sudah selesai melaksanakan sholat maghrib dan isya jamak takdim, dan insya Allah kita akan lanjutkan perjalanan kita menuju Taluk Kuantan, kota tercinta. Kita lanjutkan perjalanan karena hari sudah mulai gelap. Kita harus lebih hati-hati dan lebih waspada karena banyak lubang. Karena ini bukan safar pertama kami di malam hari, jadi tetap harus hati-hati dan waspada terhadap banyaknya lubang dan ada pasir di jalan. Jadi dulu kami sempat safar juga di malam hari dan kami sempat kecelakaan tunggal karena ada pasir dan lubang. Jadi ban Hondanya meleset, qadarullah kami jatuh, dan qadarullah ada sedikit luka di lutut dan di tangan. Karena safarnya di malam Ramadan, jadi malamnya lumayan rame dan gak sepi. Jalanan juga lebih terang karena banyak lampu kendaraan. Tapi akan ada kondisi di mana kita akan melewati hutan-hutan yang gelap jika tidak ada satupun kendaraan yang lewat. Dan alhamdulillahnya kami sudah sampai di Kabupaten Kuantan Sihingi, tepatnya di Logas. Ini SPBU Logas, kami isi lagi. Dari Pekanbaru full sampai Logas masih ada 2 garis. Pokoknya kalau sudah sampai perbatasan Taluk Kuantan itu rasanya bahagia banget. Rasanya terobati lelah dan rasa capek selama perjalanan ini.
Dan setelah sampai kota Taluk Kuantan, aku merasa nostalgia lagi, dimana sebelumnya dari lahir sampai aku dewasa, aku tumbuh dan berkembang di kota ini. Dan pada akhirnya aku diajak merantau oleh suamiku setelah menikah dan merasakan gimana rasanya rindu pada kampung halaman. Dan biasanya kami pulang kampung itu di waktu-waktu tertentu seperti Ramadan atau Lebaran, ada acara atau memang lagi libur, itu baru pulang kampung. Alhamdulillah kita sudah sampai di rumah. Siang harinya aku mau beres-beres bersama adik dan suamiku. Mengingat kondisi rumah yang sudah lama ditinggal dan sangat amat kotor, jadi kita harus segera berberes untuk menyambut hari Lebaran dan acara nanti. Rumah ini kosong karena kami semua pada merantau, adikku, aku, dan orang tuaku. Halo guys, kami mau ngepel ke ruang tamu. Tara, saya jadi pembantu Sari guys. Nggak, ini tim bersih-bersih guys. Day 1 bersih-bersih. Day 2 bersih-bersih rumah. Jadi rumah ini udah seperti rumah singgah di mana kami hanya berkumpul di momen-momen tertentu, seperti Lebaran, ada acara, dan saat adikku pulang setiap pekan dari tempat bekerja. Setelah dibersihkan, disapu, dipel, dan rumah ini alhamdulillah terlihat lebih nyaman dan lebih bercahaya dari kondisi sebelumnya. Oke, malam ini kita masukkan kursi ya guys, yang udah dibersihkan tadi sore. Ayo kita masukkan bersama Sister Sari Sevenia Junita. Jadi miring kan? Tadi abang miringkan, dorong. Nah, dorong. Oke. Ambil sapu. Luruskan. Oke, kita harus memasukkan bantal-bantalnya lagi ya. Ini ada berapa bantal nih? Ada kurang satu nih. Satunya dipakai sisterku untuk jadiin bantal. Harusnya nggak boleh ya. Bantal kursi ini dipakai bantal untuk tidur. No. Ini siapa yang mau datang ke rumah? Ini calon mertuaku lah. Bentar lagi saya mau tunangannya guys. Tapi belum tahu ini tunangannya di rumah sini atau di rumah nenekku. Oke, satu lagi ada meja kaca. Mejanya belum dilap. Ayo kita masukkan dulu atau gimana? Atau dilap di luar boleh juga. Kita disponsori Mineral sama tisu Alfamart. Kita nggak pakai lap baju itu ya. Kalau mak kan pakai lap baju ya. Kalau kita ini pakai tisunya tisu Alfamart. Kita yang murah-murah saja. That's simple. Yang penting kacamata mama. Nah, lapisan pertama sudah selesai. Lanjut kita lapisan kedua, karena kami tidak pernah di rumah. Kami semuanya merantau ya. Saya merantau di dekat saja, setengah jam sampai. Kalau sisterku merantau ke Pekanbaru 4 jam dari Taluk Kuantan. Kalau ayahku merantau ke Lubuk Jambi setengah jam juga dari Taluk Kuantan.
Kami semuanya merantau guys, jadi rumah ini harus dibersihkan semuanya karena kotor, karena kosong jadi dia berdebu. Sarang laba-labanya sangat banyak tadi ya. Abang iparku juga bantuin. Selain sarang laba-laba, sarang apa? Sarang hantu. Hantunya kita sih. Tentunya Pepian. Oke, selesai ya guys. Langsung dah, masukkan lagi. Oke, kita masukkan ya. Salah, tuh, pocong. Baik. Kita merengkan. Oke, putar. Oke. Nah, ada alas mejanya, Bu. Oke, kali ini kita akan menjadi Umi Gen Halilintar. Masang alas meja. Bismillah. Kali ini kita akan menjadi Umi Gen Halilintar. Bismillah. Umi kan pakai apa? Umi pakai asap itu ya guys, yang dari Arab itu. Kalau kita pakai Belanda aja. Bismillah. Sudah selesai. Terima kasih. Rumahku sangat harum. Jangan lupa lebaran ke rumah Sari, Pepi. Bye. Oke, kita lanjutkan sesi masak rendang karena ini tugasku dan tidak bisa dilepaskan dari aku. Jadi seperti udah kewajiban, kalau nggak ada aku seperti nggak ada yang bisa masak. Walaupun badan kurang sehat dan kurang enak, tapi tetap harus dipaksakan untuk masak rendang karena kalau tidak ada rendang rasanya itu tidak afdol dan ada yang kurang. Di sini aku masak rendang daging yang sudah dipesan sebelumnya. Ini aku masak rendang 2 kilo daging dan 3 kilo santan. Juga ada bumbunya, pelengkapnya seperti daun-daun supaya wangi, ada kentang supaya dia nggak sendirian. Dan ada bumbu supaya dia ada rasa. Masak rendang itu nggak boleh buru-buru dan apinya juga tidak harus besar, cukup api sedang saja karena dia akan masak dengan sempurna kalau apinya itu sesuai dan tidak akan gosong. Jadi rendangnya itu lebih enak dan lebih mantap. Sebenarnya aku punya 3 cara masak rendang. Yang pertama cara yang ini dimasukkan semua, yang kedua bumbunya ditumis, dan yang ketiga bumbu ditumis diungkap dengan dagingnya, terus santannya dibikin tanak dulu. Apapun caranya yang penting ada rendang. Malam harinya kami pergi keluar bersama suami dan adikku yang paling bungsu untuk melihat takbiran karena sebelumnya dia nggak pernah lihat takbiran dan tahun ini dia lebih cepat pulang ke rumah karena di tahun sebelumnya ayah dan ibuku itu pulang di pagi hari lebaran. Jadi kali ini kami mau ajak dia jalan-jalan, melihat keramaian, melihat orang pawai supaya hatinya itu juga bahagia dan ada momen yang akan disimpannya nanti setelah dia dewasa. Saat ini kota Taluk Kuantan begitu padat dan ramai karena orang-orang pada antusias untuk melihat pawai takbir. Terlihat ini motor dan mobil sudah mulai parkir di pinggir jalan dan orang-orang pada menunggu di pinggir-pinggiran karena akan ada pawai takbiran lewat ya di sini dan ada polisi yang mengawal di setiap sudut jalan. Jadi insya Allah pawai takbirnya akan tertata dengan baik. Tapi kami tidak akan melihat pawai takbir di sini melainkan di kampung suamiku di Kari. Jadi di sini lebih banyak lampu hias dan lebih indah. Yeay, banyak lampu. Pulang kampung. Banyak lampu kan, Dek? Iya. Banyak lampu kan, Dek? Seru kan?
Banyak kan, Dek? Ada baru pertama kan? Maria itu di Bengkulu. Wah. Wah, Masya Allah. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Jadi bedanya pawai takbir di tempatku itu cuman keliling kota aja, sedangkan di tempat suamiku itu keliling kampung, dan di setiap desanya itu ada lampu hias, dan lampu hiasnya itu juga dilombakan. Dan ini dia di hari pertama lebaran. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Selamat lebaran teman-teman. Ini hari pertama lebaran di kampung suamiku karena di hari pertama lebaran itu aku selalu bersama keluarga suamiku, dan di hari kedua nanti baru bersama keluargaku. Jadi hari ini kita akan keliling kampung suamiku, menjalang kalau bahasa kaminya, atau berkunjung ke rumah sanak saudara. Nah, ini kami lagi menempuh rumah sanak saudaranya suamiku. Kami mulai jalan setelah sholat Id, dan ke rumah mertua dulu, ke rumah orang tua suamiku dulu untuk makan karena mertuaku sudah masak banyak, tapi aku nggak sempat nge-record. Dan ini kami lagi ada di rumah saudaranya suamiku, dan di sini ada menu sate, rendang, dan banyak lagi, tapi nggak sempat ke record semua. Setiap rumah itu punya menu yang berbeda-beda. Contohnya tadi di rumah mertuaku juga ada rendang, tapi menunya itu lontong. Dan di sini ada sate, nanti di tempat lain ada bakso dan ada soto. Jadi kadang aku penasaran dan aku coba makan walaupun sedikit. Dan tibalah yang ditunggu oleh anak-anak, ini adalah bagi-bagi THR. Walaupun tahun ini cari uang baru itu sangat amat sulit ya teman-teman. Gak tahu kenapa, cuman bisa di BI aja, dan itu pun harus daftar pakai link. Masuk di hari kedua lebaran, ini aku bersama keluargaku, dan kami di sini ada menu bakso, tapi nggak ke record semua. Jadi ini aku cuman punya video sedikit dan cuma bisa berbagi sedikit cerita, tapi tetap ada. Dan setelah selesai lebaran, kami coba pulang dan lewat ke Taman Jalur atau area pacu jalur. Di sini ternyata orang ramai, padahal lebaran kedua, tapi udah ada yang jualan. Dan di sini memang betul-betul ramai teman-teman. Aku bawa bocil untuk main. Nah, ini adalah adekku yang paling kecil, jadi dia mau main. Di hari berikutnya aku coba naik becak karena sudah lama tidak naik becak. Ini juga adik-adikku. Jadi kami lagi bawa piring, cari piring ke rumah belakang
karena akan ada acara lamaran atau tunangan adikku yang pertama tadi, si Pepi. Jadi kami disuruh ambil piring supaya ada banyak piring cadangan dan tamu tidak kekurangan. Nah, di sini aku excited kali karena udah lama nggak naik beca. Di sisi lain, aku melihat ada sarang lebah dan melihat suamiku yang sudah pandai masak rendang. Tibalah hari lamaran adikku Pepi dan Afri. Semoga mereka lancar dan Allah mudahkan segala urusan sampai pernikahan nanti. Oke, sampai di sini cerita pulang kampungnya. Kita kembali ke setelan awal ke kota Pekanbaru. Kita sedang hujan. Perut lagi kosong, perut kosong, kita makan. Semoga bisa sampai Pekanbaru dengan selamat. Barakallah. Thank you for watching.